Dapatkah kau lihat yang berbeda? Kita terlukakan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Hanya malam dapat melebuhkan segala. Cerita seleb musisi yang kejeblos perkara pidana dan akhirnya masuk penjara terbilang banyak di 10 tahun terakhir. Di antara mereka, tak hanya terseret kasus narkotik, tapi juga kasus video porno. Nabil Irham atau Ariel Peter Pan adalah superstar musik pop di era milenium baru. Hingga 2010, grup musik Peter Pan yang lahir di Bandung, Jawa Barat, sedikitnya sudah mencetak 5 album, seluruhnya laris manis. Bahkan, album kedua mereka, Bintang di Surga, meledak. Konon, terjual hingga 3 juta kopi. Bintang di Surga pula yang bikin Peter Pan terbang, mendulang 7 penghargaan di ajang Anugerah Musik Indonesia tahun 2005. Setahun kemudian Peter Pan dinobatkan sebagai artis favorit Indonesia terbaik di MTV Asia. Ariel dan Peter Pan tengah menikmati popularitas mereka saat Ariel tersandung kasus video porno 2 tahun silam. Kasus video porno tadi bikin heboh. Namanya produk digital, videonya menyebar di jagat maya, kemana-mana. Jadi buah bibit, bukan hanya di tanah air, tapi juga di mancanegara, dari Australia, Malaysia, Arab, Inggris, hingga Amerika Serikat. Langsung juga melibatkan 2 seleb cantik Indonesia. Ariel lalu ditilangan polisi. Penggemarnya tak terima. Mereka menyambangi markas besar Kepolisian Republik Indonesia, tempat Ariel ditahan. Seperti berapa kalau untuk apa? Ariel dibebasin atau seperti apa? Tujuan kita sahabat Peter Pan paling enggak mendukung, mensupport Ariel yang sedang dalam masalah ya. Setelah ditahan di Mabes Polri, Ariel dijebloskan ke rumah tahanan Kebonwaru, Bandung. Ariel yang kelahiran Pangkalan Brandang, Langkat, Sumatera Utara, menjadi tersangka karena membiarkan video porno yang diduga melibatkan dirinya menyebar masyarakat. Di sel tahanan, Ariel tetap bernyanyi, setidaknya menghibur sesama narapidana plus penggemarnya yang menyambangi rutan Kebonwaru. Akhirnya, Ariel siap mesti berhadapan dengan hakim pengadilan. Persiapan itu dari tadi cuma berdoa harapan karena akan panjang mungkin pembuatannya. Persidangan Ariel pun menjadi arena pertarungan antara massa yang marah atas beredarnya video porno dan penggemar Ariel yang tak rela pujaannya dihukum. Menyatakan terdakwa Nabil Irham alias Ariel Peter Pan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan. Hukuman untuk Ariel lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mendakwanya 5 tahun penjara atas dasar pelanggaran Undang-Undang Pornografi, KUHP, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE sekaligus. Yang ganjil, Reza Rizaldi alias Red Joy yang menyebarkan video porno yang diduga berisi gambar Ariel dan 2 seleb wanita dihukum lebih ringan, hanya 2 tahun penjara. Ariel berstatus narapidana. Namun, ia lumayan bebas. Paling tidak Ariel sempat merekam singlenya, Darah, di rutan Kebonwaru. Mudah-mudahan
dengan lagu ini gitu bisa mengobati istilahnya ya mungkin sedikit lah untuk kekangenan sahabat Peter Pan sambil menunggu untuk bisa menghibur semua sahabat Peter Pan. Sesudah mendekam di balik jeruji lebih dari 2 tahun, Ariel menjalani asimilasi atau proses membaur dengan masyarakat di sebuah konsultan arsitek di Bandung sejak Januari lalu. Dalam pekan-pekan sekarang, Ariel kemungkinan akan menghirup udara bebas, yakni pembebasan bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa pidana, membayar denda 1/4 miliar rupiah, dan berkelakuan baik. Kawan-kawannya di Peter Pan, Lukman, Uki, Reza, dan David telah menunggunya untuk meluncurkan album baru mereka. Lain lagi dengan Surendro Prasetyo. Surendro atau Yoyo, penggebuk drum band Padi, tersangkut kasus pidana gara-gara kecanduan narkotika. Jadi dia ini sudah hampir 5 bulan sebagai pengguna. Katakan ekor dengan sabu 0,5 gram yang itu dia terima dari seorang kurir 2 hari yang lalu belum ketangkap, dan dari hasil itu dia pasti sekali. Kawan-kawannya di Padi tetap setia mendukung drummer asal Surabaya tadi. Kalau ya intinya satu aja sih, kami adalah band of brother. Kami akan apapun yang kami lakukan dulu dan sekarang sama gitu. Kami selalu memberikan dukungan. Maksudnya Padi sebagai band harus tetap solid. Dan namun demikian sebagai warga negara, kami pun menghormati hukum yang berlaku di negara ini. Akibat perbuatannya, Yoyo Padi diganjar hukuman 1 tahun penjara plus menjalani rehabilitasi. Apa yang menimpa Ariel Peter Pan dan juga Yoyo Padi mestinya menjadi cermin buat musisi lain untuk tak mengulangi kesalahan yang sama. Salah seorang seleb musisi yang terperosok perkara pidana adalah Ahmad Albar, rocker gaek, vokalis grup rock legendaris God Bless. 5 tahun silam, begitu ia karib dipanggil, ditangkap polisi di rumahnya, Cinere, Depok, karena diduga menyembunyikan buronan kasus psikotropika. Ahmad Albar adalah rock musik grup rock God Bless. Posisinya sebagai vokalis di grup yang sudah berumur hampir 40 tahun tadi tak tergantikan. Ahmad Albar sempat bersolo karir, mencoba mencicipi manisnya dangdut yang lagi naik daun tahun 1979. Ia juga mendirikan grup rock baru Gong 2000 bersama Ian Antono. Namun, ia selalu kembali pada God Bless yang berada di pucuk popularitas nyaris selama 3 dasawarsa antara 1970-an hingga 90-an. Di dekade 2000-an, God Bless agak vakum. Para personelnya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Di masa vakum tadi, berita penangkapan Ahmad Albar mengejutkan pecinta God Bless. Personel God Bless juga. Figur Ahmad Albar itu seperti jauh dari hal-hal yang memabukkan, terutama ya entah itu minuman atau alat-alat ya. Setahu saya pribadi bersama Ian Antono, jauh ya. Dan sebagai teman emang dia luar biasa. Makanya kami sempat kaget malam. Sampai sekarang pun saya masih belum bisa bicara banyak gitu. Karena ya rasanya saya nggak percaya kalau masih ada begitu. Meski energik di atas panggung dan hangat dengan kawan-kawannya di God Bless, ia tertutup dalam urusan pribadi. Nggak pernah masih itu menunjukkan sesuatu yang negatif menurut saya. Memang dalam persoalan pribadi emang masih sangat tertutup sekali. Jadi misalnya berhubungan dengan rumah tangga atau anaknya, dia tertutup terhadap kami.
Polisi menciduk Iye di rumahnya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, karena diduga menyembunyikan buronan jaringan narkotika internasional yang beroperasi di tanah air. Dari hasil tes, urin Iye positif mengandung senyawa amfetamin. Untuk Ahmad Albar, sampai sekarang juga masih dalam pemeriksaan intensif. Kemarin juga sudah disampaikan kan, hasil pemeriksaan urin positif. Kemudian yang bersangkutan tidak mengakui bahwa barang-barang yang ada di rumahnya itu miliknya. Tapi nanti kita akan cross check dengan saksi-saksi lain. Iye masuk sel tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Paledang, Bogor. Namanya musisi, di penjara pun Iye menyalurkan rasa seninya, menghibur narapidana lain. Sempat dijerat dengan pasal berlapis, Ahmad Albar diganjar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok 8 bulan penjara. Lebih ringan 2 bulan dari tuntutan jaksa. Hakim memutus Ahmad Albar bersalah karena menyembunyikan buronan polisi Jetli Chandra alias CC yang tersangkut kasus narkotika dan psikotropika. Diputus bersalah, sang rocker hanya bisa pasrah. Saya harus menghargai keputusan hakim. Ulang-ulang mungkin. Walaupun artinya ya dakwaan yang menjatuhkan ke saya itu semuanya beberapa pasal ya. Saya merasa sebetulnya tidak melakukan itu. Karena sudah 7 bulan menghuni penjara, kakak satu ibu dari biduan dangdut Camelia Malik tadi bebas bersyarat sebulan kemudian. Banyak mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan untuk pelajaran yang baik. Di hati ini saya dapat kerja kembali ya, namanya tampil lagi. Usai tersandung kasus pidana, Iye kembali menggeluti musik. Setahun setelah menghirup udara bebas, Iye dan kawan-kawannya merilis album ke-6 God Bless, bertajuk God Bless 36. God Bless kembali menyambangi penggemarnya setelah 12 tahun vakum. Meski sudah uzur, para personel God Bless masih berupaya tetap eksis, seolah ingin mengobati penggemarnya 2 pekan silam misalnya. God Bless manggung di acara kampanye salah satu kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Seleb musisi gaek lainnya, Faris Rustam Munaf, bernasib sama dengan Ahmad Albar. Dia ditangkap saat polisi melakukan razia di Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Faris kepergok membawa 1,5 linting ganja seberat 5 gram yang diselipkan pada bungkus rokok yang dibawanya. Alhasil, Faris yang meroket berkat tembang Barcelona diganjar 8 bulan penjara. Apa yang terjadi pada Ahmad Albar dan Faris RM adalah alarm bahwa siapapun bisa tersangkut dan jadi sasaran mereka yang menangguk manisnya bisnis narkotika dan psikotropika.